para ibu, bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak. Perjalanan tahun liturgi diakhiri dengan perayaan Tuhan Yesus, Raja Semesta Alam. Minggu depan kita telah memasuki penanggalan liturgi yang baru, yaitu penanggalan liturgi tahun yang C. Domainnya adalah Injil Santo Lukas. Tetapi perayaan liturgi bukanlah semacam siklus yang hanya sekedar, kalau zaman dulu itu ada piringan hitam atau kaset, sesudah Said B habis lalu dibalik ke Said A dan begitu saja terus bolak-balik. Tidak, karena perjalanan tahun liturgi diharapkan menjadi semacam perjalanan yang seperti perjalanan spiral, tidak sekedar mengulang tetapi sebetulnya juga maju. Jadi tidak bundet begini, tidak seperti benang yang kusut, tidak, tetapi menjadi seperti per yang sekalipun seolah-olah mengulang tetapi selalu ada antisipasi ke depan. Terus begini. Lah, dari waktu ke waktu diharapkan penghayatan kita tentang Yesus yang pada masa Advent diperkenalkan sebagai yang datang mengajak kita membuka hati kepada Allah. Lalu selama perjalanan tahun liturgi yang 55 minggu itu, langkah demi langkah kita dibimbing sampai akhirnya nanti di akhir perjalanan kita menemukan Dia yang betul-betul adalah Raja di dalam segala-galanya. Misalnya, kalau kita mengenal Injil Santo Markus yang kita tekuni selama tahun B ini, Injil Santo Markus diawali dengan kata-kata begini. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi kata-kata itu akan mengajak kita siap-siap sepanjang tahun liturgi B bersama Santo Markus ini makin mengerti yang Yesus Kristus adalah Anak Allah. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Maka langkah demi langkah ajarannya, tindakannya, mukjizatnya, tetapi juga kritik-kritiknya diharapkan makin mengajak kita, menuntun kita mengerti bahwa Dia adalah Anak Allah. Lah, sampai nanti kalau misalnya akhir Injil Santo Markus itu kita lihat, Injil Santo Markus itu Injil yang paling sulit bercerita tentang kebangkitan. Mengapa? Karena saksi kebangkitan itu adalah para wanita. Diceritakan oleh Injil Santo Markus bahwa para wanita itu justru takut, gentar, lalu lari ketika melihat malaikat di kuburan. Lah kalau takut, lari, warta tentang kebangkitan Yesus itu bagaimana harus disampaikan? Maka Injil Santo Markus dari satu pihak adalah Injil yang paling awal ditulis, tetapi juga Injil yang paling sulit dipahami karena di situ murid-murid Yesus kerap gagal memahami Yesus. Injil Markus juga disebut misalnya Injil kegagalan murid-murid mengenali Yesus. Lalu yang mau ditekankan apa? Nampaknya yang mau ditekankan adalah bahwa untuk memahami misteri terdalam Yesus yang adalah Raja semesta alam bukan pertama-tama hasil usaha dan prestasi kita seperti murid-murid yang terdahulu itu gagal untuk mengenali Yesus. Bahkan para saksi pertama yang dipilih Yesus yaitu para wanita pun
juga gentar hatinya lari. Ibu, bapak, saudari-saudara terkasih, kalau secara utuh kemudian dalam minggu-minggu sebelumnya juga direnungkan, lalu kita sudah mereview perjalanan tahun liturgi B ini. Lah, mulai minggu depan kita pelan-pelan akan bersama Santo Lukas melihat siapakah Yesus itu. Hari ini pesta Tuhan Yesus Raja Semesta Alam diharapkan membingkai, mengutuhkan penghayatan iman kita yang sering juga merasa gagal bersama murid-murid di dalam Santo Markus ini untuk tetap berani mempercayakan diri kepada Dia yang di dalam misterinya tak terselami oleh para murid itu. Karena apa? Karena bagaimanapun juga perwahyuan ini kemudian sesudah Yesus bangkit dan sampai kepada murid-muridnya bukan pertama-tama hasil prestasi murid-murid, tetapi adalah karya Roh Kudus. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, dengan demikian lalu gereja mengajak kita untuk tetap memiliki keterbukaan akan misteri penyelenggaraan ilahi. Kalau Pilatus di dalam Injil Santo Yohanes yang kita dengarkan hari ini, dia bertanya, apakah engkau raja? Yesus mengatakan, iya, saya raja. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Bahkan selanjutnya dikatakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Jadi untuk itulah Yesus lahir sebagai raja. Tetapi raja apa? Raja yang berasal dari Bapa sendiri, raja yang memberi kesaksian tentang kebenaran. Ceritanya misalnya kalau ibu bapak nanti melihat Injil Santo Lukas tentang kelahiran Yesus, diceritakan para gembala mendapat penampakan dari malaikat, lalu apa? Para gembala itu pulang dengan hati gembira karena apa? Karena apa yang telah didengarnya, apa yang telah diwartakan dan kemudian didengarnya, artinya kesesuaian antara warta dan apa yang dilihat secara nyata, semuanya adalah cocok dengan apa yang telah diwartakan malaikat. Apa yang didengar dan dilihat adalah benar, klop. Artinya kebenaran adalah cocoknya, klopnya antara apa yang didengar dan dilihat. Kalau ada kata-kata aku cinta padamu itu didengar, tetapi itu tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat bahwa dia itu betul-betul cinta, lalu kita mengatakan, dia tidak benar. Artinya dia bohong. Tetapi dalam diri Yesus itu dikatakan ketika para gembala melihat Yesus yang lahir, dikatakan apa yang didengar para gembala dari para malaikat itu cocok klop dengan apa yang dilihat ada di dalam diri Yesus itu. Inilah suatu bingkai utuh yang diharapkan juga membingkai pengalaman kita selama hampir 2 tahun penuh ini. Sekalipun COVID itu orang biasa mengatakan merajalela, tetapi rajanya ini adalah raja lela. Lela itu artinya ya semena-mena, menuju ke hal yang jahat. Tetapi Yesus raja bukan raja yang merajalela, tetapi Yesus meraja dengan kebenarannya. Kita adalah umat-umat kebenaran, semoga tetap juga kita memberi kesaksian sehingga orang di sekitar mengatakan, iya, apa yang saya dengar tentang murid Yesus cocok dengan apa yang kelihatan di dalam orang-orang yang menyebut diri murid-murid Yesus. Artinya memang benar apa yang menjadi kesaksian gereja ini. Di dalam kesatuan dengan Yesus yang meraja dengan kebenarannya ini,
kita akan melanjutkan Ekaristi dengan memohon. Kita boleh membuka tahun liturgi baru minggu depan dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati kita. Amin.